Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan pada soal UTS yang nomor 3 dan menjelaskan langkah-langkah yang ada di soal integral berikut. Nah, soalnya adalah hitung integral berikut dengan menggunakan yang pertama, integral parsial dengan pilihan-pilihan yang diberikan untuk U dan dV. Soalnya adalah integral dari ln X, integral dari X ln X dx dengan U didapatkan ln X dan dV-nya adalah X dx. Rumus dasar integral adalah integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral. Nah, yang pertama kita tentukan V dan DU-nya. Nah, V-nya adalah integral dari X dx dan DU-nya adalah 1/X dx. Nah, kita masukkan ke rumus. Kita tulis soalnya integral X ln X dx sama dengan ln X dikali 1/2 X kuadrat dikurang integral 1/2 X kuadrat dikali 1/X dx sama dengan kita jadikan yang 1/2 ini di depan menjadi 1/2 X kuadrat ln X, kita tukarkan, sama dengan 1/2 integral dari X dx sama dengan 1/2 X kuadrat ln X dikurang 1/2 dikali 1/2 X kuadrat ditambah C. Nah, di sini ada bilangan 1/2 dikali 1/2. Jadi kita dapatkan hasil 1/2 X kuadrat ln X dikurang 1/4 X kuadrat ditambah dengan C. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3A yang soal pertama. Nah, yang kedua itu soalnya adalah integral theta secant kuadrat theta d theta dengan U-nya sama dengan theta dan dV-nya adalah secant kuadrat theta d theta. Nah, setelah itu kita tentukan DU dan V. Nah, kita dapatkan turunan dari theta adalah d theta dan anti turunan dari secant kuadrat theta d theta adalah tan theta. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi, integral dari theta secant kuadrat theta d theta adalah theta dikali tan theta dikurang integral tan theta dikali d theta. Nah, dengan catatan tan theta itu sama dengan ln
theta sama dengan ln nilai mutlak dari sekant kuadrat theta ditambah C. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, integral dari theta sekant kuadrat theta d theta adalah theta dikali tan theta dikurang ln mutlak sekant theta sekant kuadrat theta ditambah C. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjut soal yang B, 3B, dengan yaitu menggunakan integral trigonometri. Nah, soalnya adalah sin pangkat 6x dikali cos pangkat 3x dx. Nah, dikarenakan cos pangkat 3x itu adalah pangkat ganjil, maka kita pisahkan menjadi cos, kita pisahkan menjadi cos kuadrat x dikali cos x. Nah, sudah, kita masukkan ke sini. Sin pangkat 6x dikali cos kuadrat x dikali cos x dx. Kita gunakan identitas, rumus identitas. Nah, yang menyatakan bahwa cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi kita masukkan ke sininya. Sin pangkat 6x dikali 1 dikurang sin kuadrat x dikali dengan cos x. Nah, lanjut ke, jadi kita ganti pakai substitusi. Substitusi. Nah, U itu kita jadikan sebagai sin x dan DU kita jadikan sebagai cos x. Oke, lanjut kita tulis, yaitu integral. Di sini tadi ada integral nih. Integral. Integral dari U pangkat 6 dikali dengan 1 dikurang U pangkat 2 DU sama dengan integral dari U pangkat 6 dikurang U pangkat 8. Masih pakai DU. Nah, kita masukkan ke dalam nilainya 1/7 U pangkat 7
dikurang 1/8 U pangkat 8. Karena ini 8, sini menjadi 9. Salah ya. Jadi 9 U pangkat 9. Nah, kita kembalikan ke variabel awal. Kembali variabel. Nah, jadi 1/7 sin pangkat 7x dikurang 1/9 sin pangkat 9x ditambah c. Nah, gini. Setelah itu kita masuk ke soal yang kedua, yaitu integral dari cos pangkat 5x dikali dengan sin pangkat 4x dx. Dikarenakan cos ini memiliki pangkat yang ganjil, jadi kita pisahkan cos pangkat 4x dikali cos x. Nah, kita masukkan integral cos pangkat 4x dikali cos x dikali sin x. Sin pangkat 4 ya. Dx. Kita tulis ulang. Nah, ini kita tukar. Integral cos pangkat 4x dikali sin pangkat 4x dikali cos x dx. Nah, kita bisa gunakan identitas. Belum identitas. Jadi cos kuadrat x, kita 4 nih kita pisahkan juga, dipecahkan, dikali dengan cos pangkat 2x dikuadratkan dikali sin pangkat 4x dikali cos x. Nah, dengan identitas, dengan rumus identitas didapatkan cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Nah, jadi kita dapatkan integral 1 dikurang sin kuadrat x dikuadratkan dikali sin pangkat 4x dikali cos x. Cos x dx-nya jangan lupa. Nah, kita substitusikan menjadi U sama dengan sin x dan du-nya itu adalah cos x, sama kayak tadi, cos x dx. Jadi integral dari 1 dikurang U pangkat 2 dikuadratkan dikali U pangkat 4 dikali du sama dengan integral dari 1 dikurang 2U pangkat 2 ditambah U pangkat 4 dikali dengan U pangkat 4 du. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah integral dari U pangkat 4 dikurang 2U. Dari sini pangkat 2 pangkat 6. Nah, ini tuh ditambah 2U pangkat 6 jadinya ditambah U pangkat 8. Nih, di sini. Nah, kita kembalikan
Belum, kita tulis lagi. Udah tidak perlu pakai integral karena kita sudah kembalikan ke variabel awalnya. Jadi 1/5 U pangkat 5 dikurang 2/7 U pangkat 7 dikurang 1/9 U pangkat 9. Nah, dikembalikan ke variabel awal. Menjadi 1/5 sin pangkat 5 X dikurang 2/7 sin pangkat 7 X dikurang 1/9 sin pangkat 9 X. Nah, setelah itu ditambah dengan C, tambah U. Nah, ini. Selanjutnya adalah soal nomor berapa nih? Nomor 3C. Soalnya adalah substitusi trigonometri dengan X yang udah ditentukan. Nah, soal pertamanya itu adalah integral dari 1 per X kuadrat akar X dikurang 9 dx dengan X adalah 3 secant theta. Nah, kita masukkan langsung ke langkah awalnya adalah turunan dan akar. Karena sudah didapatkan X itu sama dengan 3 secant theta. 3 secant theta dan turunan dari X-nya itu yaitu dx sama dengan 3 secant theta dikali dengan tan theta d theta. Nah, ini adalah X-nya dan ini adalah turunan X. Nah, kita turunkan juga yang akar dari X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan akar dari 9 secant kuadrat theta dikurang 9. Kita sama dengankan lagi, yaitu 9 dikali secant kuadrat theta dikurang 1 dan dapatkan hasil 3 tan theta. Nah, langsung kita substitusi ke integral. Nah, yaitu integral dari 3 secant theta tan theta per 3 secant theta
kuadrat dikali 3 sekan theta sama dengan integral dari 3 sekan theta tan theta per 3 dikuadratkan menjadi 9 sekan theta sekan kuadrat theta dikali dengan 3 tan 3 sekan theta d theta juga ada d theta. Didapatkan integral dari 1 per 9 dikurang 9 sekan theta d theta. Selanjutnya, karena 1 per sekan theta itu adalah cos theta, maka 1 per 9 kita tulis aja ya. Karena 1 per sekan theta adalah cos theta, maka 1 per 9 itu adalah 1 per 9 integral cos theta d theta adalah 1 per 9 sin theta ditambah dengan C. Kita kembalikan ke dalam integralnya. Yaitu sin theta sama dengan akar dari X dikurang 9. Akar dari X kuadrat dikurang 9 per X. Sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 9 per 9X ditambah dengan C. Gini. Selanjutnya adalah soal yang kedua dari nomor 3C. Soal yang kedua, soalnya itu adalah integral dari X pangkat 3 dikali akar 9 dikurang X kuadrat dx. Sama seperti soal yang pertama, kita turunkan turunan dan akar. Setelah itu kita masukkan, yaitu X itu sama dengan 3 sin, ini dengan ketinggalan, dengan X sama dengan 3 sin theta. X itu adalah 3 sin theta, dan dx-nya kita turunannya adalah 3 cos theta d theta. Kalau ininya kita cari juga turunan dari akar 9x kuadrat, akar 9 dikurang x kuadrat, yaitu akar 9 dikurang 9 sin kuadrat x theta. Bisa dijadikan hasilnya adalah 3 cos theta, jadi hampir sama. Kita substitusikan. Substitusikan ke dalam integral.
konstitusi integral. Jadi integral dari 3 sin theta pangkat 3 dikali dengan 3 cos theta dikali juga dengan 3 cos theta d theta sama dengan, karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 sin theta dikali, ini dikali aja, 3 dikali 3 itu sama dengan 9 cos kuadrat theta d theta. Nah, kita dapatkan 27 dikali 9 itu sama dengan 243 sin pangkat 3 theta dikali dengan cos kuadrat theta d theta. Nah, setelah itu kita selesaikan integral dari trigonometrinya. Nih, segitu. Selanjutnya ke berapa nih? Ketiga. Ini kedua. Integral trigonometri. Jadi 243 integral sin pangkat 3 theta dikali cos kuadrat theta d theta. Itu bisa disimpulkan kalau sin itu sama dengan 1 dikurang cos X. Jadi 243 integral dari 1 per 1 dikurang cos kuadrat theta dikali dengan cos kuadrat theta, cos theta dikali sin theta d theta. Nah, kita misalkan selanjutnya itu kita misalkan U itu sama dengan cos theta, terus DU kita misalkan dengan min sin theta d theta. Oke, jadi min dari 243 integral dari 1 dikurang U pangkat 2 dikuadratkan dikali dengan U kuadrat dikali DU. Nah, kita dapatkan minus 243 dikali dengan U pangkat 2 dikurang U pangkat 4 DU. Nah, kita pecahkan menjadi minus 243 integral 1 per 2 U pangkat 2 dikurang 1 per 4 U pangkat 4 ditambah C. Karena ini 2 menjadi di sini 3. Dan karena 4 di sini menjadi 5. Lalu setelah itu kita kalikan. Nah, ini 243 dibagi sama 3 menjadi minus 81. Ya kan? Minus 81 U 3 ditambah 243 dibagi 5 itu nggak bisa. Jadi kita tulis aja 243 per 5 U 5. U pangkat 5 ditambah C.
Nah, setelah itu kita kembalikan ke variabelnya. Kita masukkan cos-nya. Minus 81 cos pangkat 3 theta ditambah 243 per 5 cos pangkat 5 theta ditambah dengan C. Nah, setelah itu kita kembalikan ke variabel ini, variabel soalnya tadi, yaitu yang keempat, kembalikan ke variabel soal. Nah, X itu kita dapatkan 3 cos theta dan sin theta itu sama dengan 1 per X. Nah, maka kita substitusikan minus 81 dikali 9 dikali dengan akar 9 dikurang X kuadrat per 3 dipangkatkan dengan 3 ditambah 243 per 5 81 sama kita tulis juga akar dari 9 dikurang X kuadrat 3 di kuadrat dipangkat 5 kan lalu ditambah dengan C. Nah, jadi sama dengan minus 81 dikali akar udah nggak pakai akar ya, dikali 9 dikurang X kuadrat per 27 dipangkatkan dengan 3 per 2. Jadi karena sudah tidak ada akar, maka pangkat 3 ini dibagi dengan 2 ditambah 243 per 5 dikali 9 dikurang X pangkat 2 per 243 dipangkatkan dengan 5 per 2 ditambah C. Nah, jadi hasilnya itu didapatkan minus 81 dibagi dengan 27 itu adalah minus 3 dikali 9 dikurang X kuadrat pangkat 3 per 2 ditambah 243 jadi 1 per 5 dikali 9 dikurang X kuadrat pangkat 5 per 2 dikali dengan C. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam soal yang terakhir. Soal yang terakhir adalah integral fungsi rasional. Nah, yang D, integral integral fungsi rasional. Nah, soal pertamanya adalah integral dari X dikurang 9 per X ditambah 5 dikali X dikurang 2 dx. Nah, kita dekomposisikan dekomposisi pecahan parsial.
Nah, jadi kita tulis di sini integral X dikurang 9 per X tambah 5 kali X kurang 2. Nah, sama dengan A itu kita dapatkan A per X tambah 5 dan B-nya itu X dikurang 2. Nah, dan X dikurang 9 itu sama dengan A dikali X dikurang 2 dan B dikali X tambah 5. Nah, sebelum itu kita cari nilai A. Nilai A dan B. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, di sini X dikurang 2. Kita cari nilai X-nya dulu. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Dan X ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Nah, jadi untuk X sama dengan 2, didapatkan 2 dikurang 9 sama dengan B 2 dikurang 5. 2 ditambah 5. Kan? Dan didapatkan hasilnya adalah min 7. 2 dikurang 9 sama dengan min 7 dan 2 ditambah 5 sama dengan 7B. Jadi B-nya itu adalah min 1. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Min 5 dikurang 9 sama dengan A min 5 dikurang 2. Jadi ini min 14 sama dengan min 7A. A-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita integralkan. Kedua ya. Ini kedua, ini langkah ketiga. Integralkan. Jadi integral dari 2 per X tambah 5 dikurang 1 per X dikurang 2 sama dengan 2 ln nilai mutlak dari X ditambah 5 dikurang ln X nilai mutlak dari X dikurang 2 ditambah dengan C. Nah, 2 ini berasal dari A dan 1 berasal dari B. Nih, jadi dibacanya itu adalah 2 per 5 X dikurang 5 dikurang 1 per X dikurang 2. Nah, soal selanjutnya ini adalah soal yang terakhir ya. Soalnya adalah integral dari 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 per X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx. Nah, kita pecahkan. Sebelum kita pecahkan menjadi A, B, dan C, kita faktorkan dulu. Faktorkan penyebutnya. Nah, faktorkan penyebutnya dulu, yaitu X. Penyebutnya X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat
jadi sama dengan X dikali X dikurang ditambah 2 X kuadrat. Nah, jadi selanjutnya kita dekomposisi. Ini yang pertama, ini langkah kedua. Dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita tulis ya, integral 5x kuadrat ditambah 3x kurang 2 per x kuadrat dikali x ditambah 2 sama dengan A itu dikali dengan x ditambah B per x kuadrat dan C nya per x tambah 2. Nah, setelah itu kita masukkan x. 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Jadi kita kalikan A dikali x dikali x tambah 2 tambah B dikali x tambah 2 tambah C dikali x kuadrat. Setelah itu kita cari A, B, dan C. Cari A, B, C. Untuk nilai x sama dengan 0, langsung aja ya, yaitu minus 2 dikali minus 2 itu sama dengan B dikali 0 ditambah 2. Nah, jadi minus 2 sama dengan 2B. Jadi B sama dengan 1. Kita dapatkan tuh hasil B. Untuk X sama dengan min 2. Ini kita cari nilai C-nya dulu. Sama dengan 5 dikali min 2 dikuadratkan ditambah 3 dikali min 2 dikurang sama min 2 sama dengan C. Ini 20 dikurang 6 dikurang 2. Ini minus 2 dikuadratkan menjadi 4C plus 20 dikurang 6 itu 14 dan dikurang 2 berarti 12 sama dengan 4C dan C sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita samakan koefisien X. X kuadrat. Nah, 5 itu sama dengan A ditambah C. Jadi 5 itu sama dengan A ditambah 3. A itu sama dengan 5 dikurang 3 dan A kita dapatkan adalah 2. Ini sama seperti metode substitusi. Selanjutnya kita integralkan. Nih, langkah yang terakhir. Integral dari 2 per X. Hanya
karena A-nya itu adalah 2, ditambah dikurang karena B-nya itu adalah min 1 per X kuadrat, ditambah 3 per X tambah 2 dx. Selanjutnya kita masukkan integral 2x pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena per X itu sama dengan pangkat min. Jadi dikurang dengan X pangkat min 2 dan ditambah 3x dikali X dikurang tambah 2 pangkat min 1 dx. Nah, selanjutnya kita lenkan 2 len X dikurang X pangkat min 1 per min 1 dikurang 3 len X 3 len mutlak, nilai mutlak dari X tambah 2 dx. Nah, jadi ini udah C karena ini udah masuk ke angkanya. Jadi kita dapatkan hasilnya itu adalah 2 len mutlak X ditambah 1 per X ditambah lagi 3 len mutlak X ditambah 2 ditambah dengan C. Nah, seperti itu. Nah, selesai sudah langkah-langkah penjelasan dari langkah-langkah mengenai soal nomor 3 UTS Kalkulus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.